waw dan ya tidak perlu diberikan sukun. Ketika ada alif waw dan ya seperti ini, otomatis dia sudah sukun, maka tidak perlu diberikan tulisan. Beda kalau sebelumnya fathah. Kalau sebelumnya fathah, contoh asau, maka dia harus pakai sukun. Kecuali lagi ntar kalau dia idgham baru pakai sukun. Tapi intinya kalau dia kayak au pakai sukun apa di sini? Pakai kenapa? Karena huruf harakatnya tidak sesuai dengan huruf madnya. Au dia nggak mungkin kosong. Tapi kalau misalnya qalu, lamnya nggak perlu lagi digunakan huruf tanda sukun untuk melambangkan dia sudah pasti sukun. Itulah waw sakinah yang sebelumnya dhamma, ya sakinah sebelumnya kasroh, atau alif yang pasti fathah. Sebelumnya ya alif sukun sebelum alif sakinah sebelumnya fathah. Itu Masyaikh ya. Sampai dipahami Masyaikh? Nah, jikalau alif waw dan ya yang sebelumnya berharakat, harakat tidak mungkin berdiri sendiri dia. Nggak bisa kita bunyikan iya, nggak bisa dia. Dia seperti semacam peluru dia. Peluru kalau ditimpuk ke orang, ya nggak bakal wafat dia. Paling cuma benjol aja. Tapi kalau di pistol sudah beda cerita sih. Nah harakat kalau begini nggak akan bunyi, maka dari itu untuk mempunyai harakat harus diberi huruf sebagai latihannya. Contoh dan ba. Yang kita kaji apa itu? Banyak alifnya. Alifnya karena yang kita bahas hari ini adalah alif, maka pelafalan ba dia hanya sebagai pelicin saja Masyaikh. Ba yang kita kaji adalah alifnya. Kenapa? Karena harakat tidak mungkin bisa aktif tanpa huruf. Coba kasroh bi, dhamma bu. Itu banyak dhamma yang kita kaji siapa? Waw sakinah sebelumnya dhamma. Coba bu. Sukunkan, nggak bakal bisa karena mereka semua sudah pasti sukun yang tadi itu semua. Ya, dicontoh seperti yang ada di dalam buku. Ada ya, kita contohkan. Ada yang mau tanya? Ya, silakan. Apa coba? Ya. 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 Apanya soalnya? Apa contohnya untuk saya? Kaf sendiri pun tipis juga saya. Enggak, kami tipis kunu. Kami tipis. Ya. Dan enggak ada kunu. Ya kunu ini kunu qawamin bil syahada ya. Ya ayyuhalladzina amanu kunu ya kunu. Tipis dia Ustaz. Apa? Enggak, dia yang dhamma tebal dari seluruh huruf dia naik ke maju. Tipis tebal semua maju. Coba ubu. Tutu. Tapi ingat maju jangan offset ya. Ubu. Offset coba ubu. Dalam membaca Quran bisahlah baca dengan rileks dia. Bil lutfi fi nutqi bila ta'assufi, membaca dengan rileks tanpa berlebihan dalam segi pelafalan. Pertanyaan Ustazah kita jawab bahwa saya seluruh huruf baik tebal ataupun tipis selagi dia berharakat dhammah legal dimajukan bibirnya. Oh ini. Sama juga ya. Iya, yang balik wawnya. Ini sama. Dia maju saja. Nah itu bukan, itu tadi saya mencontohkan kalau yang balik itu wawnya. Kenapa wawnya di situ? Wawnya waw mad. Kunu. Ya kunu. Nanti ini penggunaan konsep orang Syam. Perbedaan. Orang lain menggunakan kunu, ada kunu. Itu sah-sah saja, tapi khawatir nanti akan pecah suaranya. Saya sampaikan, kalau kunu yang Ustaz tanyakan, contohnya seperti ini saudara. Kunu. Ada di surat An-Nisa, ada di surat Al-Maidah, menurut saya ya.
Kunu qawamina, ada lillah, ada bil qisti di balik dua itu. Nah, ingat kita sampaikan kapan bibir dimajukan?